Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini, dan di video kali ini aku akan review Sony Xperia XZ3 yang sebenarnya ini video udah ada dari tahun lalu, tapi baru sempat edit sekarang ini guys. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Sony Xperia XZ3 ini rilis pada tahun 2018, yang berarti umur handphone ini tuh kurang lebih udah 4 tahun. Dan di 2018 lalu handphone ini dibanderol dengan harga 13 jutaan. Ya dulu emang mahal sih ya, karena handphone itu seri flagshipnya Sony. Dan sekarang kita bisa beli dengan harga cuma 1 jutaan aja. Lebih tepatnya kisaran 1,6 jutaan. Tergantung kondisi barang yang akan dibeli. Dan aku beli Sony XZ3 ini di salah satu toko di Tokopedia, tapi aku langsung ke toko offline-nya karena tempatnya tuh deket dari rumah di daerah Semarang. Kalau tempat kalian jauh, aku kasih link pembeliannya di deskripsi. Nah, dengan mengeluarkan uang 1,6 jutaan, apakah Sony XZ3 ini worth it dipakai di tahun 2022? Oke, kita bahas dari tampilan handphone ini terlebih dahulu. Ukuran layarnya 6 inch dengan rasio 18:9, ya nggak ketinggalan zaman sih untuk sekarang. Cuma bezel atas dan bawahnya aja yang mungkin kelihatan tebel. Tapi emang ini tuh ciri khas dari Sony Xperia dari zaman dulu guys. Resolusi layarnya 1440x2880 pixel, QHD ditambah panel OLED HDR. Udah nggak ada lawan sih di harga 1 jutaan untuk sekarang ini. Ini layar enak banget buat dilihat lama-lama, tajam, gonjreng, resolusi gede, ditambah ada lengkungan kayak Edge di Samsung, bikin tambah kece ini HP. Dan Sony XZ3 ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5 depan belakang, karena bodi belakangnya itu juga pakai kaca. Jadi feel pegang ini handphone itu kerasa premium banget guys. Kerasa emang handphone mahal lah ini. Cuma yang kurang asik itu penempatan fingerprintnya. Harus dibiasakan lagi karena bakalan sering salah pencet di bagian kameranya, karena posisi fingerprintnya itu terlalu di tengah guys. Xperia XZ3 ini single SIM, sinyal 4G untuk seri AU, dan 4G Plus untuk seri Docomo-nya. OS Android mentok di Android 10, RAM-nya 4GB, internal storage 64GB. Mungkin buat internal storage ini sedikit kurang buat sekarang ini. Kebanyakan handphone mid-range udah dikasih internal 128GB, bahkan ada yang 256GB guys. Tapi Sony XZ3 ini masih bisa ditambah memori eksternal, jadi masalah memori aman lah handphone ini. Nah, chipset yang dipakai untuk Sony XZ3 ini Snapdragon 845. Ini jauh banget kalau dibandingkan dengan handphone harga 1,6 jutaan untuk zaman sekarang ini. Handphone ini tuh buat main game ya bakalan bisa hajar dengan grafik settingan high. Buat sosial media nggak usah ditanya lah ya, jelas lancar pakai banget. Mungkin di bagian baterainya aja yang kurang awet dibandingkan dengan handphone zaman sekarang. Baterainya itu cuma 3300 mAh yang harus menampilkan layar dengan resolusi yang gede banget. Jadi SOT yang sering aku dapat itu cuma bisa 4-5 jam aja. Untuk ngecasnya udah support 18 watt, nggak kenceng-kenceng amat, tapi buat menuhin 3300 mAh-nya itu sekitar 90 menit bisa full.
Selanjutnya kamera Sony X-Z3 ini masih single 19MP dan kamera depannya itu 13 megapiksel. Bisa rekam video 4K 30fps, Full HD 60fps, tapi Giro Ace-nya itu aktif di Full HD 1080 30fps. Jadi untuk Full HD 60fps sama 4K itu nggak ada stabilizernya guys. Dan tentunya bisa juga super slow mo 960fps yang masih sama persis kayak di Sony X-Z1 dulu. Jadi kesimpulannya, dengan harga 1,6 juta, handphone itu jelas sangat worth it di tahun 2022. Prosesornya kenceng, layar bagus banget, fiturnya komplit. Cuma kurangnya aja itu ada di baterai dan pada sinyal yang bakal ada masalah begal-membegal guys. Untuk masalah sinyal ini tuh bakalan aku bahas di video selanjutnya, karena butuh satu video untuk menjelaskan masalah sinyal ini guys. Oke, mungkin segitu aja dulu video aku kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian nggak suka, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Thank you kawan, kita ketemu lagi di video selanjutnya.